Sudah rekaman udah jalan ya, Pak? Baik. Ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Apa kabar? Sehat-sehat semua toh Pak? Waalaikumsalam, Pak Sugeng. Alhamdulillah, Pak, saya sekarang baik dan sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah Pak Bambang. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Bambang tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak? Ya, begitulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun, saya itu bingung, Pak. Mau mengutarakan kemana? Kira-kira apa Pak Sugeng ada waktu? Mohon maaf loh, Pak. Jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Oh, insya Allah ada waktu Pak Bambang. Dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Pak Bambang harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Harapan saya sih, saya pengen Pak mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini Pak. Oke, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Oh ya, saya berharap saya mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Pak? Silahkan diceritakan. Pak Sugeng, ingat enggak berapa hari yang lalu pengawas kita, terutama di Kecamatan Klaten Tengah, itu kan sedang melaksanakan supervisi. Nah, Oh iya. waktu supervisi di sekolah itu, saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Oh iya Pak, ingat Pak. Tapi bagaimana bisa ya Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Bambang mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius ya? Tidak seriusnya seperti apa Pak? Itu loh Pak, Ibu pengawas itu kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana toh Pak? Apakah Pak Bambang dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Pak? Jadi sepertinya beliau itu keberatan Pak waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Bambang terhadap respon dari Ibu pengawas di Korwil kita tersebut, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dan masih banyak lagi yang lainnya, Pak. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum.
Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video, pembelajaran, video-video pembelajaran kayak gitu, Pak, yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, mengapa Pak Bambang tidak menggunakan GoText itu, Pak? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi sih sebenarnya. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output, Pak. Menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Pak Bambang mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Mungkin bisa disebutkan berapa persen dari keberhasilan cara yang Bapak peroleh tersebut. Begitu, Pak? Nah, itulah Pak, pentingnya buku. Hmm. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu pengawas kita, Ibu Haja Soekarti, sebagai pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku, teks juga. Mungkin dengan begitu nanti hasilnya bisa optimal, bisa diukur tingkat keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Begitu, Bapak? Oh, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Bambang merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Pak Bambang tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Bu Pengawas Korwil memperingatkan Pak Bambang memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu Pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Pak Bambang. Begitu ya? Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur Bapak Kepala Sekolah saya atau tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya
untuk masalah ini Pak Bambang bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Pak Bambang dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah Pak Bambang sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Bambang dalam mengajar. Iya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Iya, Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Bambang selanjutnya? Iya, Pak. Saya berniat memulai menemui Bapak Kepala Sekolah saya untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada ibu pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Bambang. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan itu, Pak. Wah, alhamdulillah. Syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Iya, Pak, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Bambang sudah merasa lega. Iya, terus dan dari yang sudah Pak Bambang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Pak? Ya, baik, Pak. Mengenai hal itu sepatnya saya akan segera eksekusi, Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui ibu pengawas. Iya, Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Bambang butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru, serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terrealisasikan ya, Pak. Dan Pak Bambang dapat
Iya, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Iya Pak, sami-sami Pak. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid di kelas saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi tugas upacara nanti pada Oh hari iya. Senin. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum. Iya Pak, silahkan. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Ji. Sekarang gantian, saya menjadi coach. Tadi waktunya gimana Pak? Ya, waktunya 15 menit. Sudah, Pas. 15 menit. Cek Pak, ambekan cek Pak. Bentar, Pak. Menenangkan diri, konsentrasi. Iya. Stop dulu, teknik mindfulness. Iya, teknik stop dulu. Saat jadi koci nanti yang mulai saya nopo jenengan dulu Pak. Jenengan dulu Pak. Oh iya. Tadi kan yang mulai saya dulu toh. Iya. Anu ya, cerita Bukarti tadi ya. Jenengan mau, oh iya ya, yang tadi. Yang Bukarti katanya ke SD Negeri 3 Buntalan tadi. Oh, enggak usah Pak. Enggak usah. Seperti tadi aja. Oh iya. Masalahnya jenengan aja. Enggak apa-apa. Ini waktunya masih lama kan nanti sampai jam Ya. Ya, nanti kita mulai 55 kita mulai Pak. Menko nanti 14.10 selesai. Soalnya kita kan Zoom-nya meet-nya cuma sampai setengah 3 ya. Ya. 3. Ya. 1 menit lagi kita mulai ya Pak. Bentar lagi. Siap, yeah. Atau sekarang kita mulai? Ya bisa Pak. Ya. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng. Gimana kabarnya Pak Sugeng? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini tadi saya sempat dengar-dengar pengawas kita dari Korwil Klaten Tengah itu datang ke tempatnya Pak Bambang. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hal termasuk unek-unek kepada Pak Bambang, begitu Pak? Oh ya, ya alhamdulillah tadi kebetulan Ibu pengawas itu mampir ke sekolah saya dan ya semacam kunjungan kerja lah gitu. Gimana Pak Sugeng kok kelihatannya ada sedikit yang mau disampaikan? Iya Pak, saya sebenarnya mau menyampaikan, tapi ini juga terkait dengan supervisi yang dilakukan Bu pengawas terhadap sekolahan saya. Ini kan di daftar siswa saya itu ada nama anak yang sudah kelas 6 ini itu sering tidak masuk sekolah. Nah, padahal kalau kelas 6 itu kan nanti sebentar lagi mau menghadapi ujian sekolah, gitu Pak. Oh, jadi di sekolah Bapak itu ada yang jarang masuk sekolah gitu ya Pak? Iya, siswanya Pak. Oke. Jadi dengan masalah itu harapan Bapak itu apa setelah obrolan ini?
Jadi harapan saya nanti dari permasalahan tadi yang sudah sampai ke diketahui oleh Ibu pengawas tadi, anak yang sering tidak masuk tadi bisa seperti teman-temannya begitu Pak. Jadi normal kembali, bisa masuk, yang semula tidak sering tidak masuk jadi bisa aktif karena itu kan sudah mau ujian. Begitu Bapak. Iya, jadi harapan Bapak setelah obrolan kita ini berharap anak tersebut bisa seperti yang lain ya Pak, semangat untuk belajar ke sekolah, ya kehadirannya lebih tertib lagi gitu ya Pak? Iya Pak, betul betul Pak, betul Pak. Iya. Uh, Kira-kira dari Pak Sugeng nih, ya, yang membuat anak tersebut jarang masuk sekolah atau motivasinya kurang itu apa sih, Pak? Baik Bapak, sebenarnya saya itu sudah memanggil ke anak tersebut, menanyakan ya, dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Setelah melaksanakan segitiga restitusi, awalnya siswa tersebut setelah itu rajin berangkat sekolah. Tapi semakin ke sini siswa tersebut kembali sering tidak masuk sekolah, Pak. Jadi alasannya karena sering terlambat bangun, sehingga orang tuanya itu yang kerja terpaksa harus meninggalkannya di rumah begitu, Pak. Oh iya. Jadi dia itu jarang berangkat karena bangunnya kesiangan, terus terlambat, akhirnya dia nggak berangkat sekolah gitu ya, Pak? Iya, Pak. Jadi dia itu tidak ada yang ngantar, Pak. Kalau kalau dia orang tuanya sudah berangkat kerja, sementara dia di rumah tidak ada yang mengantar. Jadi dia biasanya kegiatannya di rumah saja begitu, Pak. Iya. Padahal Bapak juga sudah melakukan pendekatan ya, pendekatan pakai segitiga restitusi tadi ya. Tapi hal tersebut hanya efektif sementara dan akhirnya kembali lagi gitu ya, Pak? Iya, Pak. Jadi setelah saya panggil, terus mencoba untuk melaksanakan segitiga restitusi kepada siswa tersebut, beberapa saat setelah segitiga restitusi itu awalnya memang siswa tersebut kembali rajin berangkat ke sekolah. Tapi semakin lama siswa tersebut kembali sering tidak masuk lagi begitu, Pak. Hmm. Kalau di antara skala 1 sampai 10, Pak, menurut Bapak, keberhasilan Bapak dalam menghadapi anak tersebut sampai saat ini yang menurut Bapak masih merasa gagal, itu ada di level berapa, Pak, kalau menurut Bapak? Ya, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, saya sudah sampai 6, 6 ya Pak. Jadi anak tersebut sudah bisa berangkat, rajin berangkat, tapi ya itu lama-lama Kembali lagi dia gitu ya, kembali Pak? lagi, iya Iya. kembali lagi tidak masuk karena tadi bangunnya kesiangan dan orang tuanya sudah berangkat kerja, begitu Pak. Oh, iya 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 iya. Ah, kalau dari teman-temannya bagaimana, Pak? Ya dari teman-temannya memang mengatakan bahwa anak tersebut eh, sering jadi temannya juga sudah memberikan semangat kepada siswa tersebut, tapi alasan dari anak tersebut memang seperti itu Pak. Jadi bangun bangun kesiangan sehingga sering ditinggal oleh orang tuanya yang kerja. Gitu Pak. Oh, iya. Kalau orang tuanya masih lengkap ya, Pak? Ayah dan ibu ada ya? Ya, jadi anak tersebut dua-duanya orang tuanya ada, tapi menyampaikan
saya pernah telepon dan WA kalau dibangunkannya itu sulit. Jadi untuk membangunkan supaya anak tersebut persiapan berangkat ke sekolah itu sangat sulit, sehingga tadi Ditinggal terbiasa gitu ya? dengan bangun kesiangan begitu ya, Pak. Iya, artinya, sebenarnya orang tuanya pun juga sudah berusaha karena dibangunkannya susah, apa namanya, akhirnya ditinggal kerja saja dan anaknya akhirnya nggak berangkat sekolah gitu ya, Pak? Iya betul, Pak, betul seperti itu, Pak. Iya. Dia anak tunggal atau anu, Pak, barangkali dia anak tunggal atau Betul, Pak. Dia anak tunggal sehingga sering dimanja sebenarnya, tapi info dari orang tuanya kalau kalau realitasnya sebenarnya anak tunggal itu dimanja, tapi kata orang tuanya ya sudah berusaha untuk membangunkan ketika saat pagi mau berangkat sekolah begitu, tapi ya anaknya yang sulit untuk dibangunkan begitu, Pak. iya, iya. Eee, Padahal teman-temannya juga udah memotivasi dia ya, tapi ya kembali lagi kayak gitu ya, Pak? Iya, Pak, iya. Mhm. Ya mungkin, apa namanya, kita harus lebih rajin-rajin lagi berarti ya, Pak? Iya betul, Pak. Ya. Eee, Menurut Bapak, Bapak kan sudah melakukan suatu upaya nih, Iya. hambatan-hambatan yang muncul apa sih, Pak? Pada Iya. saat Bapak melakukan upaya-upaya itu kok bisa dia kembali lagi itu, berarti kan ada hambatan-hambatan. Nah, hambatannya apa, Pak? Iya, Pak. Jadi saya mungkin baru satu kali ya mengadakan segitiga restitusi, memanggil siswa tersebut dan eh, sampai pada informasi yang saya sampaikan bahwa anak tersebut sering tidak masuk sekolah karena bangunnya kesiangan dan orang tuanya sudah pergi bekerja. Dan menurut saya hambatannya ya ke diri anak tersebut ya, ke anak diri Iya. tersebut karena teman-temannya sudah berusaha memotivasi juga. Mungkin dari orang tuanya kan info yang saya peroleh melalui WA dan telepon itu sudah berusaha untuk membangunkan. Jadi kalau dari teman, dari orang tua, mungkin sudah ada usaha banyak gitu, Pak. Mungkin tapi karena tadi mungkin saya baru satu kali saja mengadakan segitiga restitusi hanya kepada siswa tersebut, begitu, Pak? Oh, iya. Nah, Bapak kan sudah melakukan beberapa upaya nih, Ya, baik itu melakukan segitiga restitusi, sudah melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Nah, ya. kira-kira Bapak punya rencana cadangan nggak, untuk memaksimalkan rencana, Bapak yang, tadi masih di level 6 tadi? Iya, Pak, karena saya baru satu kali mengadakan segitiga restitusi dan saya teringat tadi ya, saya itu, belum mengadakan pendekatan, artinya kepada anak tersebut dan orang tuanya. Jadi harapan saya kan anak tersebut kembali rajin masuk sekolah seperti teman-teman lainnya. Tapi karena orang tuanya tadi sudah terlanjur berangkat kerja, jadi dia ya walaupun info dari orang tuanya memang sudah berusaha untuk membangunkan. Nah, eh, saya mungkin akan menjalin lagi komunikasi dengan anak tersebut dan orang tuanya juga mungkin kita akan mencari informasi juga dari guru-guru rekan saya yang mengajar di anak tersebut juga, Pak, karena saya sebagai wali kelas dan ada guru-guru lain yang mata pelajaran seperti olahraga, agama, kesenian dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Ya, jadi, rencana Bapak itu akan, apa namanya, melibatkan, guru-guru rekan sejawat juga ya, Pak? Selain, melakukan restitusi lagi, terus melakukan pendekatan kepada orang tua lagi gitu ya, Pak? Iya, Pak, betul. Saya akan melibatkan orang tua lagi dan guru yang lain
dalam melakukan segitiga restitusi ini, Pak. Kira-kira masih ada lagi nggak Pak prioritas utama yang mau Bapak tekankan dalam meningkatkan motivasi anak tersebut, Pak? Kalau saya harapannya sesuai dengan apa yang disampaikan temuan dari Ibu pengawas, kan rasanya ya malu kalau ada anak yang sering tidak masuk dan sampai di tingkat kecamatan ya, tingkat koordinator wilayah pendidikan kecamatan itu menyampaikan padahal sudah kelas 6. Jadi harapan saya nanti mudah-mudahan anak tersebut segera sadar. Jadi saya hanya menekankan pada kesadaran anak tersebut tujuan saya, begitu Pak. Oh ya, kalau menurut Bapak waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan Bapak itu membutuhkan waktu yang lama atau mungkin dalam waktu dekat ini pengen segera Bapak selesaikan? Iya Pak, saya rasa secepatnya Pak, dan supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya dan juga akan nantinya menghadapi ujian sekolah, begitu Pak? Oh ya, tentunya dalam Bapak tadi kan sudah mempunyai rencana aksi yang sangat bagus sekali. Kira-kira bentuk dukungan yang Bapak perlukan itu apa saja, Pak? Iya Pak, jadi tentunya saya ingin mendapatkan dukungan penuh dari terutama yang di dekatnya anak tersebut, dari keluarganya, orang tuanya ya, selain anak tersebut sadar akan kewajibannya untuk masa depannya, juga dari keluarganya, kemudian juga di sekolah kami yang diamanai untuk membimbing anak tersebut. Jadi selain saya sebagai wali kelas, juga dari Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran seperti olahraga, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Juga mungkin dari instansi sendiri, dari sekolahan kami, itu juga memotivasi. Juga terima kasih atas supervisi dari Ibu pengawas tadi, begitu Pak? Oh ya, jadi dukungan dari rekan guru, dari pengawas, dari sekolah, bahkan dari pihak keluarga eee Bapak perlukan ya pada intinya ya. Oke, eee, kira-kira Iya betul Pak. kira-kira nih Pak, kapan rencana ini akan Bapak laksanakan, Pak? Eh, saya rasa secepatnya Pak. Jadi karena ini anaknya sudah hampir semester 2 di kelas 6, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya dan juga untuk menghadapi ujian sekolah, begitu Pak? Wah, jadi Bapak sudah ada gambaran ya mengenai kira-kira apa saja sih yang akan Bapak lakukan gitu? Iya Pak, jadi saya akan berusaha tadi menjalankan rencana-rencana tadi dan mohon doanya, dukungannya, semoga nanti apa yang saya rencanakan bisa berhasil, begitu Bapak? Amin. Ya sudah Pak Sugeng, semoga sukses ya dalam apa itu melakukan usaha-usaha meningkatkan motivasi anak tersebut dan semoga anak tersebut motivasinya mulai tergugah sehingga disiplin positifnya juga mulai muncul gitu nggih Pak Sugeng nggih. Iya Pak, amin. Terima kasih atas waktunya Pak dan mohon maaf sudah merepotkan, menyita waktu dari Bapak dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa berhasil. Begitu Pak, terima kasih dan Amin. assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sugeng. J, sami-sami Pak. Ya, kita bisa live terus apa namanya kembali ke bot nih Pak.
Oh ya, sudah bisa kembali ke bor utama, Pak? Iya, sudah. Nggih.